Ya, pemirsa masih di IDS Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Alianto, sebelum membahas saham pilihan, Pak Alianto, terkait dengan topik Ya, dari kami hari ini dari pertambangan batubara, Pak. Sama-sama kita ketahui harga batubara terus mengalami penguatan yang cukup signifikan dan tentu hal ini berdampak positif, tapi tidak ternyata untuk Tiongkok dan ini menyebabkan inflasi di pabrik di negara tersebut mengalami penguatan dan pemerintahnya berencana untuk mengontrol dari sisi harga. Ada dampak tidak Pak terkait dengan perkembangan ini terutama untuk harga batubara global dan kemudian juga emiten yang ada di sektor ini Pak Lianto? ya jadi kalau kita lihat ya, memang kenaikan harga batu bara ini kan di apa namanya disebabkan oleh ekspektasi di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus dan demand-nya kan untuk ekonomi yang lagi mencoba untuk recovery gitu. Nah, tapi permasalahannya kita juga harus tahu bahwa dengan harga batu bara, harga minyak yang terlalu tinggi, sedangkan kita sekarang ini pada fase recovery, oke, itu kurang bagus untuk di lapangannya. Nah, jadi memang saya tidak heran kalau China melakukan apa namanya kebijakan untuk ini ya, menahan atau membatasi harga batu bara begitu, karena otomatis pemerintah itu sebenarnya kepinginnya ada terjadi inflasi tapi terjadi dari demand, tapi bukan dari cost atau dari beban produksi begitu loh. Karena cost itu kalau terjadi inflasi dari beban produksi itu kurang bagus untuk daya beli masyarakat. Nah, dan itu kurang bagus ya. Nah, tapi kalau kita industri untuk batu bara, saya rasa sejak Biden jadi presiden ini adalah salah satu apa namanya sektor yang kurang diuntungkan secara umum. Karena kenapa? Karena coba aja lihat aja harganya, kalau batu bara udah di atas 100, tapi saham-saham batu bara itu cuma itu aja naiknya. Ya karena salah satunya adalah sekarang ini investor selain melirik lebih digital, mereka juga lebih melihat yang ESG, gitu, ESG temanya gitu loh. Nah, otomatis kalau batu bara ini kan kurang ESG ya kalau di Indonesia. Nah, apa yang terjadi ini membuat beberapa foreign atau fund luar ini nggak boleh beli juga. Jadi kalau nggak ada flow, buat apa? Proyeksi dari pertambangan batu bara pemirsa terkait juga dengan beberapa sentimen yang berkembang. Pak Alianto, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, ada Telkom, ICBP, kemudian juga ada BBTN. Semuanya direkomendasikan buy. Telkom di 340 sampai dengan 3.500, resistennya di 3650, ICBP 8175, 8500, resistennya di 9150, kemudian juga ada BBTN 1575, 1650, 1750 dari sisi resisten. Apakah ini Anda katakan tadi Pak Lianto mulai melirik kepada sektor lainnya begitu, ICBP Anda rekomendasikan juga ini untuk saham pilihan? Ya, kalau ICBP itu memang ini ya, apa namanya, saya rasa gak make sense aja itu harganya udah balik di bawah pre-profit level gitu, which is like kayak emangnya orang udah nggak makan Indomie kan gitu kan. Kan buktinya juga masih makan Indomie. Jadi this company lagging aja memang karena lagi gak dapat flow aja gitu. Tapi I believe nanti pastinya dapat flow juga seiring perbaikan ekonomi begitu. Baik, 8175, 8500 dengan resisten 9150. Kemudian dari perbankan ada BBTN. Ya, ini reasonnya saya suka karena semua bank ini ada kesulitan kan untuk menyalurkan kredit, tapi agak beda dengan BTN. Kan kita tahu juga bahwa dari tahun lalu properti kan sangat moncer ya, pengeluarannya kredit. Nah, jadi bank itu kalau menyalurin kredit dia nggak bisa dapat untung. Gitu. Jadi BTN saya rasa paling untungkan dan valuasinya juga masih murah. Baik, untuk Telkom analisisnya seperti apa Pak Lianto? Nah, kalau Telkom sendiri kemarin juga barusan ex-dividend, jadi on the way untuk tutup gap. Tapi yang saya suka dari industrinya sendiri itu perang harga di antara mereka itu sudah mulai berkurang. Iya. Nah, itu yang menyebabkan harusnya ke depan ya kalau perang harga mereka sudah berkurang, harusnya average revenue per user mereka kedepannya akan lebih baik begitu.
Dan apalagi banyak omnibus law ini peraturannya juga sangat menguntungkan industri mereka ya, gitu. Ada Telkom, ICBP, dan BBTN dan direkomendasikan baik dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Alianto, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak ini. Kita akan coba ulas, kita akan coba sapa Bapak Christopher dari Bekasi. Properti terlebih dahulu Pak Alianto, CTRA di poin 1020. Sementara dari sisi fundamentalnya untuk marketing sales-nya sampai dengan Mei 2021 ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak. Analisisnya Ya. untuk CTRA. Kalau kita ngomong masalah harga aja ya, ini kan CTRA ini kan lagi di fase konsolidasi ya. Iya. Jadi saya lihat di sini ada support di sekitar level 1000-an begitu ya. 1000 sampai 975. Tapi ini memang masih uptrend gitu. As long as dia nggak turun dari 950 itu masih uptrend. Rekomendasinya ketika sudah ambil posisi di 1020, Pak. Hold. Di hold saja. Ya. Karena Karena CTRA ini salah satu pemain properti yang cukup fleksibel juga dan diuntungkan dalam kondisi seperti ini. Oke. Hari ini juga sempat menyentuh ke level tertingginya di 1040 di hold untuk Bapak Christopher yang ada di Bekasi. Selanjutnya kita ke Bali, ada Gede dari Bali untuk waskita 1 bulan ke depan, tapi tidak dijelaskan apakah sudah ambil posisi atau belum. Dari sisi hutang dan kinerja keuangannya, beban keuangannya, waskita tampaknya paling berat, Pak, di antara BUMN karya, Pak Alianto. Ya. Wow, kalau untuk ngomong 1 bulan ke depan ini tergantung sih apakah penjualan ruas jalan tolnya itu bisa terjadi atau tidak gitu loh. Mereka kan kayak punya 9 yang udah dijual kayak 2 gitu kan. Ya kalau nanti udah dijual dan mereka dapat cash, nah ini akan bagus untuk sahamnya. Begitu. Dari strategi mereka untuk meminimalkan sisi hutangnya cukup tepat, Pak. Sudah berada di track yang benar ini sampai sejauh ini. Iya, cuma permasalahannya kan sekarang masih di negosiasinya ya. Oke. Gitu, masih di negosiasinya dan harganya juga pasti mereka maunya untung karena kebanyakan mereka jualnya juga pasti di price to book value di atas 1. Oke. Nah, jadi ya tergantung ini siapa yang ngambil gitu kan. Baik, ada waskita. Analisisnya dari Pak Lianto, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Kita masih punya satu segmen lagi dan masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Second Season Closing akan segera kembali.